Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita dan juga mengatakan tentang doa. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya kita sebagai umat Rasulullah, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang senang untuk berdoa. Dengan berdoa, kita merasa selalu dekat kepada Allah. Dengan berdoa, kita juga selalu merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Yang artinya, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, jawablah, fa inni qarib, aku ini sangatlah dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan permohonan-permohonan hamba-hambaku jika dia mau meminta, mau berdoa kepadaku. Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah itu tidak jauh dari kita. Allah selalu bersama dengan kita. Ketika kita senang, Allah juga sangat tahu. Ketika kita sedih, Allah juga selalu mendampingi kita. Makanya ketika dimanapun kita berada, ayolah kita berdoa. Berdoa itu tidak harus ketika kita tertimpa musibah. Berdoa itu tidak harus ketika kita dalam kondisi di bawah ataupun terpuruk, katakanlah. Dalam kondisi apapun, kita harus membiasakan diri untuk berdoa. Paling tidak, berdoa itu adalah sebuah permohonan. Berdoa itu adalah sebuah ungkapan permintaan kita agar di setiap langkah yang kita lakukan pada hari-hari kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasanya itu yang sering kita lakukan, kita itu berdoa kalau kita merasa sedang punya kesulitan. Ketika kita sedang tertimpa musibah, baru kita ingat sama Allah. Memang itulah cara Allah. Cara Allah mengajarkan kepada kita, ketika Allah itu katakanlah pengen dekat dengan hambanya, Allah menurunkan ujian, Allah menurunkan musibah. Tetapi kalau misalkan Allah katakanlah pengen menguji hambanya, biasanya Allah itu memberikan nikmat-nikmat yang banyak. Karena ketika Allah memberikan nikmat yang banyak, dia pengen tahu, hambaku ini masih ingat apa enggak kepadaku? Hambaku ini mau enggak berterima kasih kepadaku? Tapi coba bayangkan, kalau misalkan kita sedang ditimpa musibah, Allah menurunkan ujian kepada kita, ujian sedikit saja. Kadang-kadang kita baru mau mengangkat kedua tangan meminta kepada Allah ketika Allah itu memberikan musibah. Artinya apa? Kadang-kadang diri kita itu masih menggantungkan doa atau memprioritaskan doa ketika kita hanya butuh kepada Allah. Padahal tidak seperti itu. Ketika kita dalam susah, kita baru ingat sama Allah. Itu yang biasa kita lakukan. Yang pada seharusnya yang harus kita lakukan adalah kita dalam susah,
ataupun dalam keadaan senang, kita harus meminta perlindungan pada Allah. Kita meminta ridho Allah. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengajarkan kepada umatnya kaitan dengan doa. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita hendak tidur lagi, Nabi mengajarkan kepada kita doa. Kita bangun tidur ada doanya. Kita mau masuk kamar mandi ada doanya. Kita mau sarapan ada doanya. Kita mau keluar rumah untuk bekerja ada doanya. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu kita harus menjadi pribadi umatnya Rasulullah yang senang dengan berdoa. Misalkan kita tidak hafal dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, paling tidak kita berdoa dengan bahasa kita, yang dengan bahasa itu kita bisa bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, paling tidak hanya untuk dimudahkan segala urusan ataupun dicarikan solusi dalam kesulitan-kesulitan kita, tetapi paling tidak kita juga meminta agar apa yang kita lakukan kesehariannya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, insya Allah pengajian akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pengajian kita. Tadi kita sedikit membahas tentang berdoa. Ada hadis Rasulullah SAW yang juga mengatakan bahwa innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa berdoa dengan penuh ikhlas dan niatan yang benar. Allah lah yang mengatakan bahwa Ia yang mencintai orang-orang yang senang untuk berdoa. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Karena sekali lagi ketika kita mau mengangkat kedua tangan, kita mau bermunajat kepada Allah, itulah bukti bahwa kita itu masih orang yang sangat lemah. Kita itu adalah makhluk yang terus membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara berdoa yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Beliau menjelaskan bahwa ketika kita mau bermunajat, kita mau berdoa kepada Allah, angkatlah kedua tangan kita. Angkatlah kedua tangan kita sejajar dengan dada. Dalam riwayat yang lain mengatakan tidak hanya diangkat kedua tangan, tetapi juga ketika orang itu berdoa, jari telunjuk kita diangkat ke atas, menunjukkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan kepada kita cara-cara untuk berdoa. Ketika kita mengangkat kedua tangan, awalilah berdoa itu dengan memuji Allah. Biasanya kita kalau berdoa dengan kata-kata alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan lain sebagainya. Itu merupakan puji-pujian kita kepada Allah. Setelah puji-pujian, beliau mengatakan bahwa lanjutkanlah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya setelah hamdan syakirin, biasanya kita melanjutkan doa kita dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang lebih masyhur biasanya
yang sering kita panjatkan setelah puji-pujian adalah sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Setelah bersolawat kepada Rasul, kemudian barulah kita meminta hajat kita itu apa. Hajat kita itu apa? Paling tidak yang pertama kali kita doakan adalah kedua orang tua kita. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita doa untuk kedua orang tua kita. Allahumma firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Doa itu kita prioritaskan kepada orang tua kita. Kemudian utamakanlah doa itu kepada orang lain terlebih dahulu. Jangan kemudian kita berdoa untuk diri kita dulu, tapi orang lain dulu kita prioritaskan. Misalkan kita minta doa untuk keselamatan saudara-saudara kita, kaum muslimin dan juga kaum muslimah. Atau doa-doa kita untuk memintakan ampunan untuk orang-orang muslimin dan muslimat. Ada doa yang redaksinya Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Ada redaksi doa Allahumma salimna wal muslimin dan lain sebagainya. Ada juga kemudian yang mengatakan bahwa sebelum kita itu mengucapkan doa kita, sesudah sholawat itu kita lanjutkan dengan membaca Ismul A'zam. Salah satu Ismul A'zam yang diajarkan oleh para nabi yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada juga yang mengajarkan para nabi mengajarkan yaitu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesudah kita memuji Allah, sesudah kita mengucapkan sholawat, yang selanjutnya kita merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang zalim, orang yang penuh dengan dosa. Kita bukanlah orang yang baik. Setelah kita itu merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang banyak dosa, banyak salah sama Allah, barulah kita meminta permohonan kita. Itu beberapa riwayat yang kaitannya dengan tata cara doa. Setelah munajat hajat-hajat kita itu kemudian disampaikan, para ulama mengajarkan kepada kita, tutuplah doa itu dengan sholawat Nabi. Ya, makanya ketika kita setelah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, biasanya ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Itulah para pemirsa kaitannya dengan bagaimana cara-cara kita itu berdoa. Sudah diajarkan oleh para anbiya, oleh para rasul dan juga oleh para ulama kita bagaimana cara-cara kita berdoa. Mari kita ikuti bagaimana ajaran-ajaran mereka, bagaimana cara beliau-beliau semua itu berdoa. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pengajian kita masih terkait dengan doa, bahwa Allah itu marah ketika kita tidak mau berdoa kepada Allah, ketika kita tidak mau meminta kepada Allah. Secara tegas Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Yang artinya Allah itu tidak senang, Allah itu marah kepadamu apabila kamu
tidak meminta kepada Allah. Tetapi sebaliknya, anak Adam seperti kita manusia, ketika diminta oleh anaknya, kita itu malah tidak mau. Jadi Allah lebih senang jika ada umatnya Nabi Muhammad itu meminta sesuatu kepada Allah. Tapi manusia ketika diminta oleh sesama manusia, kadang-kadang dia tidak senang. Ya. Ada hadis juga yang mengatakan bahwa tarkud doa maksiatun. Meninggalkan doa itu adalah maksiat. Orang yang meninggalkan doa berarti dia merasa dia itu tidak butuh sama Allah. Ya, orang itu tidak butuh sama Allah. Padahal dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kita itu pasti butuh sama Allah. Makanya ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Wa imaduddin, doa itu adalah tiang atau penopang agama. Wa nurus samawati wal ardi, doa itu juga sebagai cahaya langit dan juga bumi. Karena doa itu adalah senjata, layaknya senjata. Senjata itu adalah pelindung bagi diri kita. Senjata itu adalah tameng. Ketika ada hal-hal yang mungkin mengancam diri kita, masih ada senjata untuk melawannya. Ketika ada musuh yang mau untuk mengancam atau membahayakan diri kita, masih ada senjata yang bisa untuk mengalahkannya. Para pemirsa, kemudian kita juga diminta oleh Rasulullah untuk berhati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Beliau mengatakan, ittaqu da'watal mazlum fa innaha tahmilu 'alal ghamam. Yang artinya takutlah kamu akan doa orang yang teraniaya atau orang yang dizalimi, karena doa itu akan membawa mendung yang tebal. Dalam hadis Rasulullah ini kita tidak diminta yaitu memohon atau menjadikan orang yang terzalimi ini sebagai wasilah perantara doa kita. Tetapi Rasul mengatakan dalam hadis tersebut bahwa agar kita itu berhati-hati, jangan sampai diri kita itu menyakiti orang lain. Jangan sampai kita itu berbuat zalim kepada orang lain, meskipun orang itu adalah orang yang non-muslim. Ya, kenapa kok demikian? Karena itu tadi, doanya orang-orang yang terzalimi itu mustajabah. Da'watul mazlum mustajabatun. Doanya orang-orang yang zalim itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kemudian karena kita mungkin ya ada orang yang berbuat zalim kepada orang lain itu kemudian berdoa yang tidak baik untuk diri kita, bisa saja doanya itu kemudian menimpa diri kita sendiri. Doa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, ada doa yang disimpan dulu oleh Allah. Dan yang ketiga, ada doa yang dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Makanya para pemirsa, ketika kita berdoa, mungkin ada doa yang kemudian langsung diijabah oleh Allah. Mungkin ada doa yang perlu disimpan oleh Allah terlebih dahulu, kemudian Allah baru mengabulkan doa itu di saat yang baik, pada waktu yang terbaik, bukan terbaik menurut kita, tetapi terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga doa yang memang dihindarkan oleh Allah. Kenapa? Karena ketika misalkan doa itu diijabah oleh Allah, barangkali ijabah tersebut akan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi orang yang berdoa. Contoh misalkan kita meminta doa rizki yang banyak, rizki yang luber dan lain sebagainya, tetapi posisi kita itu tidak dalam posisi orang-orang yang terus mau bersyukur. Mungkin kalau misalkan Allah
mengabulkan permohonan doa rezeki yang banyak, orang ini tidak malah mendekat sama Allah, orang ini malah lalai, tidak mau beribadah sama Allah. Kemudian ada juga doa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timingnya harus pas, kondisinya juga harus pas. Pas sesuai siapa? Sesuai Allah. Menurut Allah, bukan menurut orang yang berdoa. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ketika kita mengukur doa, para pemirsa sekalian, janganlah kita mengukur doa itu dengan sesuatu yang sifatnya materi. Doa-doa yang Allah ijabah itu sifat-sifatnya juga tidak materi. Doa yang berkaitan dengan kasih sayangnya Allah biasa sehari-hari kita dapatkan. Kita alhamdulillah masih diberi nikmat yang sangat banyak. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat ketentraman hati, tidak punya masalah di keluarga, tidak punya masalah di pekerjaan. Itu juga salah satu doa yang mungkin doa-doa tersebut adalah doa kita yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, marilah kita menjadi umat Rasulullah SAW yang senang untuk berdoa, yang senang untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berdoa, segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari bala mara musibah, dan semuanya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian untuk pengajian pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wal'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.